Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video mata kuliah perkuliahan psikologi keluarga. Nah, ini adalah pertemuan yang keempat, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenai faktor pembentuk keluarga harmonis. Nah, kita semua tahu bahwa keluarga itu adalah tempat pertama bagi setiap individu untuk belajar, bertumbuh, dan juga mendapatkan dukungan. Namun, bagaimana caranya sebuah keluarga itu bisa menjadi harmonis? Nah, dalam pembelajaran ini, kita akan menelaah 3 faktor utama seperti komunikasi, nilai, dan agama. Selain itu, kalian semua juga akan diajak untuk nantinya kita akan bersama-sama untuk berlatih simulasi komunikasi keluarga serta melakukan refleksi tentang nilai dan juga pengalaman pribadi. Mari kita mulai perkuliahan ini dengan semangat karena keluarga yang harmonis adalah fondasi dari masyarakat yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk kepada materi faktor-faktor pembentuk keluarga harmonis. Dan ini adalah materi kita pada pertemuan keempat. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan memahami pertama bahwa keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana aman, nyaman, penuh kasih sayang, serta mendukung perkembangan setiap anggota keluarganya. Nah, artinya adalah sebuah keluarga itu sendiri menjadi tempat pulang yang damai, menjadi tempat yang ketika seseorang itu merasakan permasalahan, dia selalu merasa ingin kembali kepada keluarganya. Dan setiap anggota keluarga di dalam keluarga yang harmonis ini memberikan rasa kasih dan sayang satu sama lainnya. Sehingga keluarga yang harmonis itu memiliki setiap anggota keluarga yang berkembang baik secara psikologis, fisik, maupun mental sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah, dari hal ini kita tahu bahwa harmonisasi keluarga itu dipengaruhi oleh faktor internal, di mana faktor internal ini contohnya adalah komunikasi, nilai sosial, agama, dan juga faktor eksternal seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan juga budaya. Oleh karena itu, fokus kita pada perkuliahan ini adalah 3 faktor kunci. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah nilai, dan yang ketiga adalah agama. Nah, ini adalah 3 pembahasan terkait dengan faktor pembentuk dari keluarga harmonis. Yang pembahasan pertama, kita akan menilai bagaimana komunikasi antar keluarga. Pada pembahasan kedua, kita akan mengetahui mengenai nilai-nilai keluarga. Dan pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana agama memiliki dampak terhadap keharmonisan keluarga. Yang pertama adalah komunikasi. Nah, dari komunikasi ini kita bisa mendapatkan pengertian bahwa komunikasi adalah proses pertukaran pesan antar anggota keluarga untuk mencapainya pemahaman bersama. Karena ini adalah proses pertukaran pesan, berarti komunikasi di sini maksudnya adalah timbal balik antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya. Dan bukan hanya terfokus pada satu anggota keluarga saja. Berarti ketika sebuah keluarga itu berkomunikasi, maka seluruh anggota keluarga itu mereka juga saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Nah, di dalam komunikasi keluarga ini, ciri komunikasi harmonis itu ada 3. Yang pertama adalah adanya kejujuran dan keterbukaan, baik itu sesama orang tua ataupun antara orang tua ke anak, dan begitu juga sebaliknya. Artinya, ketika keluarga ini memiliki komunikasi yang harmonis, mereka tidak memiliki rahasia antara satu dengan yang lainnya. Bahkan mungkin kalau memang itu adalah sesuatu yang sangat-sangat privacy, tentu itu akan disampaikan dengan hal-hal yang baik, sehingga seluruh anggota keluarga itu memiliki satu kepemahaman antara permasalahannya tersebut. Yang kedua, anggota keluarga yang memiliki komunikasi harmonis itu mereka saling mendengarkan secara aktif, atau kita kenal juga dengan istilah active listening. Nah, mendengarkan aktif ini artinya mereka tidak saling memotong ketika berbicara, lalu kemudian antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya saling mendengarkan. Nah, ketika ada satu keluarga yang bercerita, maka yang lainnya mendengarkan dengan
fokus, sehingga apa yang disampaikan oleh si komunikan atau orang yang memberikan informasi itu diterima dengan baik oleh komunikator. Selanjutnya, komunikasi harmonis itu menggunakan bahasa yang positif. Bahasa positif artinya tidak menjudgment, tidak menjerumuskan, lalu kemudian menggunakan bahasa yang empati dan juga cenderung menghindari konflik yang sifatnya destruktif. Artinya antara satu sama yang lain sebelum ngomong itu mereka berpikir dulu, dengan sifat kakakku yang seperti ini, aku tidak boleh nih memakai bahasa yang terlalu keras karena dia tipenya sangat sensitif misalnya. Jadi ketika mereka saling berkomunikasi, mereka saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah, dampak dari komunikasi yang harmonis ini tentu saja setiap anggota keluarga itu mereka saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Lalu di sisi lain juga komunikasi yang harmonis ini mampu untuk meminimalisir konflik yang mungkin muncul dan bisa untuk meningkatkan kedekatan antar anggota keluarga secara emosional. Nah, faktor ketiga yaitu adalah nilai. Nilai ini adalah prinsip atau keyakinan dasar yang dianut keluarga dan menjadi pedoman dalam bertindak. Nah, nilai di sini bisa berarti nilai sosial, nilai agama yang menjadi pedoman di dalam keluarga tersebut. Nah, jenis-jenis dari nilai ini bisa juga nilai kejujuran, nilai kerja keras, dan juga nilai disiplin, atau nilai kasih sayang, nilai kebersamaan, dan juga saling menghormati. Nah, secara tidak langsung, nilai inilah yang mengambil peran di dalam keluarga tersebut. Dan mungkin saja antara satu keluarga dengan keluarga yang lain memiliki nilai-nilai yang berbeda. Di mana peran nilai dalam keluarga ini yang pertama adalah menjadi acuan dalam mengambil keputusan. Misalnya jika terjadi konflik ataupun mungkin ketika setiap keluarga itu terlibat dalam satu atau beberapa pilihan, mereka akan memakai nilai ini sebagai acuan mereka dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya nilai ini juga berperan dalam menciptakan identitas dan juga budaya keluarga. Misalnya kalau kita di Minang, nah tentu saja kita akan memakai nilai-nilai dalam falsafah Minangkabau dan begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya nilai dalam keluarga ini mampu untuk menjaga konsistensi dari perilaku anggota keluarga. Jadi setiap anggota keluarga akan berperilaku, bersikap, dan juga memiliki sifat yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka tanamkan di dalam keluarga tersebut. Nah, yang keempat adalah agama. Nah, di mana agama ini definisinya adalah sebuah sistem keyakinan dan juga praktik ibadah yang diyakini oleh keluarga. Nah, agama itu adalah karena merupakan sistem keyakinan, maka agama itu biasanya juga menjadikan landasan di dalam hubungan seseorang dalam berkeluarga ya. Nah, orang-orang sering ini ya, mungkin di masa ini kita sering lihat bahwa ada keluarga yang memiliki agama yang berbeda ya. Tapi dalam konsep ini, karena agama itu juga menjadi pedoman dalam berkeluarga, maka sistem keyakinan dan praktik ibadah yang diyakini keluarga itu harusnya adalah sama. Karena kalau sama, berarti akan memudahkan mereka untuk berpedoman jika terjadi sebuah konflik atau masalah. Karena peran agama dalam keluarga ini adalah menjadi sumber moral dan etika. Ya, mungkin setiap agama memiliki pedoman moral dan etika yang sama ya, tetapi setiap agama belum tentu memberikan pedoman yang sama dalam menghadapi permasalahan hidup, dan itu pasti berbeda-beda. Karena jika akhirnya satu keluarga memiliki beberapa agama yang berbeda, ini akan menjadi masalah. Atau mungkin peran agama ini, setiap agama kan itu mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kebajikan, sehingga ketika sebuah keluarga memiliki agama, itu akan membuat mereka untuk menjadi semakin memiliki rasa syukur, sabar, dan juga bertanggung jawab. Nah, ini adalah pentingnya sebuah agama di dalam keluarga. Nah, praktik-praktik agama ini ternyata juga mampu untuk membuat hubungan keluarga ini menjadi semakin harmonis. Contohnya tadi, doa bersama keluarga. Jika mereka memiliki satu keyakinan yang sama, tentu ritual ini bisa melibatkan seluruh anggota keluarga sehingga meningkatkan kebersamaan, ataupun ibadah bersama, ataupun perayaan hari agama bersama, dan keseluruhan praktik-praktik agama ini yang kemudian mengajarkan nilai spiritual kepada anak-anak nantinya.
Nah, bagaimana caranya agar keluarga itu mampu menghargai keberagaman nilai? Nah, keluarga itu hidup dalam masyarakat yang majemuk ya, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah yang sifatnya lebih bervariatif latar belakangnya, maka mereka cenderung akan lebih menghargai hidup dalam masyarakat. Nah, bukan berarti orang-orang yang berada di dalam masyarakat yang tidak variatif itu tidak menghargai. Karena sikap menghargai itu tidak hanya berdasarkan atas latar belakang nilai atau agama, tapi sikap menghargai itu berarti setiap anggota keluarga itu tidak memaksakan nilainya secara pribadi, baik kepada anggota keluarga internal ataupun kepada orang lain di sekitarnya. Yang kedua, setiap anggota keluarga itu ketika mereka berada di dalam masyarakat, mereka bisa memberikan toleransi terhadap perbedaan apapun, terutama perbedaan budaya dan juga perbedaan keyakinan. Dan yang ketiga, diharapkan bahwa setiap anggota keluarga itu bisa membangun sikap inklusif, tidak eksklusif ketika mereka berada di dalam lingkungan sosial mereka. Nah, materi ini saya ambil dari Sunarti tentang psikologi keluarga. Sekian saja materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik mahasiswa sekalian, kita sudah membahas tentang faktor pembentuk keluarga harmonis dan berdasarkan itu kita semua sudah mengetahui bahwa komunikasi yang jujur dan empati, nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup keluarga, serta agama sebagai sumber moral dan etika merupakan kunci terciptanya keluarga yang penuh kasih sayang dan juga saling mendukung. Ingatlah juga, sebagai seorang calon praktisi dalam hukum keluarga, kita dituntut untuk menghargai keberagaman nilai dan keyakinan di dalam keluarga maupun juga masyarakat. Semoga materi ini bermanfaat, tidak hanya untuk menambah wawasan akademik, tapi juga menjadi bekal dalam kehidupan pribadi dan keluarga kalian di masa depan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.